Kalau hashtag ini sebenarnya tagar tuh ya yang bisa kita pakai. Nah itu penting sih, penting banget kalau misalnya teman-teman bisa pakai itu, karena itu salah satu fitur yang memang disediakan di media sosial untuk mempermudah orang search konten kita gitu. Yang penting itu lebih ke kualitas gambarnya aja sih, karena kalau misalnya kita di Instagram itu kan semua serba visual, semua serba fotonya estetik. Kalau foto kita posting buram atau gelap juga mungkin nggak ada yang melihat ya. Jadi pasti kualitas foto harus baik. Halo kawan Merdeka, apa kabar? Semoga semuanya sehat hari ini. Dan seperti biasa, saya Ricky Jovano akan hadir untuk Anda di Glam Talk. Hari ini kita masih akan bersama dengan Bu Lisa Indriati, founder Long Distance Creator. Kalau di minggu sebelumnya kita berbicara soal bagaimana membangun IG audience, kali ini kita akan berbicara mengenai cara menambah followers dengan cara hashtag dan juga desain. Kita akan langsung sapa Bu Lisa. Selamat siang Bu Lisa. Selamat siang. Semoga nggak bosan ya sama saya ketemu terus 3 kali. Iya. belum bosan ya. Semoga nggak pernah bosan. Tapi hari ini kita akan ngomongin soal bagaimana cara kita menambah followers beserta mungkin lewat hashtag dan juga desain gitu ya. Cara untuk nambah followers Bu, itu kan mungkin banyak nanti akan dipaparkan. Tapi apakah memang followers ini menjadi indikator utama sebuah akun Instagram itu bagus begitu? Oke, mungkin sama ya kayak yang minggu-minggu lalu kita sempat bahas bahwa kalau follower ini banyak itu jadi bonus gitu mungkin. Tapi yang paling penting kalau misalnya kita mau eksis dan sukses di media sosial ini sebenarnya di engagementnya. Jadi follower bukan hal utama. Karena teman-teman mungkin banyak ya sekarang kayak kalau nggak 10k nggak bisa swipe up kayak ada gimana gitu. Padahal followersnya beli. Iya, itu kita sangat tidak menyarankan sih. Kalau untuk beberapa perusahaan yang kayak kita handle juga kita selalu bilang jangan pernah beli followers. Lebih baik followernya nggak terlalu gede tapi engagementnya sangat tinggi. Oke, sekarang gimana caranya untuk kita bisa dapetin followers tapi yang organik ini ya? Gitu gimana caranya? Kalau misalnya kita mau naikin followers, pasti kita harus bikin konten posting konsisten tiap hari. Yaitu ada chance bahwa kita punya konten akan muncul di explore dan orang akan lihat konten kita dan mampir. Tapi kita juga bisa manfaatin kayak beberapa fitur lainnya kan, kayak pakai hashtag, bisa tag ke orang lain. Terus mention juga bisa, mungkin teman-teman kita yang biasanya punya follower banyak, kita mention aja, kita tumpangin gitu. Atau ya bisa melakukan ads. Ads itu mungkin nggak terlalu organik gimana, tapi itu cara yang legal gitu ya, dianggap legal sama Facebook dan Instagram untuk nambah follower gitu. Oke, tadi Bu Lisa sempat bilang tentang hashtag begitu. Nah ini mungkin untuk kawan Merdeka yang awam begitu ya, biasanya kan kalau posting nggak pakai hashtag. Tapi padahal sebenarnya hashtag itu penting ya Bu. Mungkin bisa dijelaskan sepenting apa hashtag dan hashtag itu sebenarnya apa gitu? Oke, kalau hashtag ini sebenarnya tagar tuh ya yang bisa kita pakai. Nah itu penting sih, penting banget kalau misalnya teman-teman bisa pakai itu, karena itu salah satu fitur yang memang disediakan di media sosial untuk mempermudah orang search konten kita gitu. Jadi kayak misal Mas Ricky butuh tahu tentang katakanlah tentang bisnis apa nih yang Mas Ricky lagi jalan sekarang? Makanan sih. Oke, Mas Ricky lagi bisnis makanan gitu ya. Misalnya Ricky kuliner gitu ya, kuliner asik gitu. Tapi saya nggak pernah tahu nih akunnya Mas Ricky gitu. Tapi Mas Ricky mungkin akan pakai hashtag misalnya menu-menu yang dijual. Anggap aja jualan nasi goreng, jualan mie goreng gitu, bakmi Jawa misalnya. Saya yang lagi kepengen makan bakmi Jawa ini, coba ketik gitu ya di Instagram bakmi Jawa. Pakai hashtag bakmi Jawa. Yang saya awalnya tidak pernah tahu akunnya Mas Ricky ini, Rizky Kuliner Asik ini nggak pernah tahu. Dengan ketik itu akan muncul nih suggestion akunnya Mas Ricky, dan saya mungkin klik di situ. Oh ini kayaknya menarik, ini fotonya keren. Saya klik di situ. Itu dapatnya dari hashtag gitu. Jadi lebih memudahkan juga gitu ya. Perlu nggak sih Bu kita punya hashtag yang otentik gitu? Hashtagnya kita sendiri gitu.
hashtag otentik itu bisa kita buat kalau misalnya kita punya giveaway misal. Oke. Ya, kita punya giveaway nih. Terus kan kita butuh satu yang unik ya, biar memudahkan kita search orang-orang yang posting dengan konten kita. Tapi kalau tujuannya tadi untuk menaikkan kesempatan kita muncul di akunnya orang yang mungkin belum pernah kenal kita, biasanya kita numpang hashtag orang gitu ya, hashtag yang sudah ada dan sudah sering digunakan. Oh iya. Sekarang kan hashtag yang paling terkenal baca rekam posting. Iya. Hashtagnya Aldi Tahir ya. Iya betul. Kayaknya itu bisa ditumpangin ya kan. Iya. Sekarang yang pakai baca rekam posting banyak. Tapi berapa hashtag Bu? Hashtag kan bisa nggak terbatas kan, tergantung kita nulisnya kan. Gitu. Sebenarnya ada batasannya juga. Ada batasan juga. Kalau misalnya kita posting lewat Instagramnya langsung mungkin kayaknya sekitar 15-an. Tapi kalau kita posting lewat Facebook Creator Studio yang kayak kita bahas minggu lalu, itu kita punya 30 hashtag sampai dengan 30 hashtag. Tapi ada riset bilang kalau misalnya kita mau bikin satu konten dengan hashtag, yang paling efektif itu ada di 9 sampai 15 hashtag aja. Dan hashtagnya itu harus kombinasi, hashtag yang besar, medium dan yang kecil kayak gitu. Oh gitu. Oke, tapi perlu panjang nggak sih Bu hashtag itu? Kan kadang ada orang yang ngejar viralnya ya, jadi hashtag itu dipanjang-panjangin gitu. Nasi gorengku enak banget loh gitu misalnya. Itu jadi masuknya ke hashtag spesifik ya tadi. Ya jadi agak susah kalau misalnya kayak saya nyarinya nasi goreng doang, mungkin ya nggak muncul. Jadi sebenarnya hashtagnya yang umum-umum aja tapi sekitar 9 sampai 15. Menarik. Nah sekarang kita masuk ke desain Bu Lisa. Tadi kan Bu Lisa beberapa waktu yang lalu juga sempat bilang bahwa backgroundnya Bu Lisa adalah orang desain sebenarnya. Nah desain ini seberapa penting hadir di postingan kita? Desain itu sangat penting sih, sangat penting. Tapi kalau teman-teman misalnya nggak bisa desain, bukan desainer gitu, mungkin akan kayak ngerasa, aduh, berarti aku nggak bisa eksis dong di media sosial karena aku nggak bisa ngedesain gitu. Nah itu sebenarnya yang penting itu lebih ke kualitas gambarnya aja sih, karena kalau misalnya kita di Instagram itu kan semua serba visual, semua serba fotonya estetik. Kalau foto kita posting buram atau gelap juga mungkin nggak ada yang ngeliat ya. Jadi pasti kualitas foto harus baik. Terus kemudian desain juga kita bisa manfaatkan banyak platform kok yang free itu. Ada Canva. Bahkan di postingan LDC dulu tuh yang awal-awal kita tuh selalu pakai PowerPoint untuk desain, karena kita pengen nunjukin ke teman-teman yang bukan desainer kalau misalnya kita desain pakai PowerPoint aja bisa kok. Desain pakai PowerPoint, menarik. Iya. Oke. Tapi ada nggak sih Bu pedoman-pedoman khusus atau SOP khusus untuk kita membuat desain di Instagram? Harus yang begini, harus yang begitu, itu ada nggak? Kalau kita tujuannya untuk nge-ads itu technical banget sih, itu sangat ada. Jadi kayak misalnya image harus berapa persen, tulisan berapa persen, itu ada. Kalau misalnya tujuannya kita untuk ads. Tapi kalau misalnya kita tujuannya untuk posting aja tanpa diiklankan, yang terpenting yang utama tadi kualitas gambarnya itu yang harus prima lah, jangan sampai burung-burung itu lah. Kalau burung-burung juga nggak akan terlihat begitu ya. Jadi kalau untuk kawan merdeka yang mungkin nggak bisa ngedesain pun sebenarnya bukan menjadi soal, tulis saya bukan menjadi soal, tapi bisa memanfaatkan platform-platform yang ada begitu. Bahkan PowerPoint pun bisa digunakan untuk mendesain begitu. Tapi kita kembali lagi soal IG story begitu ya. Kita kan beberapa waktu lalu ngomongin soal IG story juga gitu. Misalkan nih, karena ada beberapa orang yang, aduh saya kayaknya ngedesain tuh berat banget gitu ya. Jadi akhirnya feednya nggak saya isi sering-sering deh. Saya cuma nge-story doang. Itu berat nggak sih Bu? Kayak kita pernah bahas ini minggu lalu juga ya. Tujuannya memang beda sih antara yang di feed sama yang di Instastory itu. Karena kalau yang di feed itu ada kemungkinan konten kita bisa muncul di explore dan dilihat orang banyak yang mungkin bukan follower kita. Sedangkan kalau misalnya di Instastory yang lihat siapa? Yang lihat adalah follower kita. Kecuali dia repost ya. Kecuali follower kita repost gitu. Tapi itu nggak terlalu jarang terjadi gitu. Kecuali kalau giveaway. Iya betul. Tapi mungkin Bu Lisa ada yang mau disampaikan mungkin ke kawan merdeka begitu, untuk yang pertama kali mungkin mau nge-build Instagram, professional account dan sebagainya. Apa yang harus mereka lakukan pertama kali dan bagaimana menjaga konsistensinya?
Oke. Ketika kita mau nge-build Instagram pertama kali itu memang harus nentuin dulu tujuannya ya. Tujuan account kita ini mau apa yang mau kita bahas. Terus tentuin niche-nya juga. Jadi kita pernah bahasnya mungkin di minggu lalu. Kalau misalnya konten kita ini spesifik, itu akan lebih mudah dijangkau sama orang-orang yang memang punya minat gitu. Jadi ini bukan soal lagi kita jadi general gitu ya, jadi generalis, tapi gimana caranya kita bisa jadi spesialis di satu hal dan semua orang tahu bahwa Anda ahlinya di situ dan mau berkunjung ke tempat kita karena kita ya memang ahlinya di bidang itu. Oke. Di satu bidang itu. Iya. Jadi nggak ada yang sulit sih sebenarnya kalau Merdeka untuk memulai bisnis di Instagram Ibu ya. Iya. Jadi semuanya sangat gampang, platform-platform lain pun juga sangat-sangat mendukung. Tapi bagaimana Bu kalau semisal ini kan lagi maraknya Instagram dihack? Karena mungkin sekuritasnya kurang begitu. Nah, gimana biar security-nya kita itu lebih oke ketika Instagram kita itu udah jalan sampai berapa followers, berapa juta dan sebagainya. Kalau dihack sama orang kan juga sayang gitu. Gimana caranya? Oke, sebenarnya juga dari pihaknya Instagram sudah kasih fitur ya untuk menghindari hal itu. Jadi kayak ada two step verification gitu, kita harus aktifkan itu gitu. Jadi kalau nggak ada verifikasi ganda juga nggak bisa masuk ke akun kita. Tapi cara paling gampang mungkin teman-teman juga sering-sering ganti password supaya lebih susah dihack. Terus password juga ya, password sekarang kan ada kombinasi yang agak susah itu. Nah, itu mungkin perlu sih dimanfaatkan kombinasi password yang agak rumit itu. Seberapa sering kita harus ganti password, Bu? Oke, karena saya ini pelupa ya, kalau saya sendiri ya, karena saya ini pelupa, saya nggak sesering itu ganti, tapi biasanya kita 3-6 bulan sekali. Tapi kalau teman-teman memang takut banget Instagram kena hack atau gimana, mungkin 1 bulan bisa sih, 1 bulan sekali untuk diganti-ganti. Dicatat aja kali ya? Iya, dicatat tapi di tempat yang tersembunyi juga. Nah, itu dia, nyata sembarangan nyatatnya. Oke deh kawan Merdeka, menarik banget. Kita sudah 3 kali berbincang dengan Bu Lisa begitu ya, terkait dengan IG management gitu. Mungkin ada kawan Merdeka juga Bu yang mungkin sudah 3 kali dengerin obrolan kita udah mulai tertarik nih. Wah kayaknya akun Instagram saya kayaknya harus di-manage sama Bu Lisa aja deh gitu. Bisa kemana kontaknya Bu Lisa? Oke, mungkin bisa DM aja ke Instagram kita di @longdistancecreator gitu. Di Long Distance Creator. Oke. Ntar konsultasi dulu boleh? Boleh. Kalau nggak mau hire kita di sana juga banyak informasi. Jadi teman-teman boleh DM aja deh, tanya-tanya apapun. Kita pasti balas. Apapun. Oke. Baik, terima kasih Bu Lisa. Ini kita senang banget sih. Saya pribadi 3 kali ini ketemu sama Bu Lisa. Yang tadinya nggak tahu bahwa sebenarnya Instagram itu ada tahap-tahapnya supaya followers kita naik, pokoknya nyampah aja, ternyata kurang gitu. Sangat-sangat kurang. Terima kasih tapi sekali lagi Bu Lisa, semoga kita bisa ketemu lagi untuk berbincang lagi seputar dunia Instagram atau mungkin media sosial yang lain. Oke, terima kasih banyak Bu Lisa. Dan kalau mereka pokoknya jangan sampai Anda ketinggalan informasi apapun atau tayangan apapun tentang Glam Talk. Sekarang juga kawan Merdeka bisa subscribe YouTube channel Merdeka FM. Saya Ricky Jovano, sampai bertemu di Glam Talk berikutnya. 106,7 Merdeka FM, musik terbaik 90-an hingga kini.